Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, saya Desra Astuti, saya dari kelas 1203. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi listrik arus searah. Untuk itu, tonton terus video pembahasan dari saya ya. Rangkaian arus searah adalah besaran arus listrik atau arus konvensional, yaitu aliran muatan positif yang mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Arus listrik yang hanya mengalir satu arah disebut arus searah atau direct current, atau yang disingkat dengan DC. Jadi, rangkaian arus searah berhubungan dengan muatan listrik yang bergerak dalam penghantaran yang disebabkan adanya beda potensial. Besarnya kuat arus tergantung pada jumlah muatan yang mengalir melalui suatu penghantar tiap satuan waktu. Dituliskan dalam persamaan I sama dengan Q per T. Q sama dengan N kali E per T. Alat untuk mengukur arus listrik. Ampermeter. Untuk mengukur kuat arus listrik, komponennya disusun secara seri. Voltmeter mengukur tegangan listrik yang disusun secara paralel. Pada alat tersebut terdapat angka-angka yang menunjukkan skala maksimum, nilai skala yang ditunjuk, dan batas ukur. Untuk mengetahui batas pengukuran, kita bisa menghitungnya dengan hasil pengukuran sama dengan skala yang ditunjuk per skala maksimum dikali batas ukur. Selanjutnya, hukum Ohm. George Ohm menyatakan bahwa kuat arus yang mengalir pada suatu penghantar sebanding dengan beda potensial pada ujung-ujung penghantar dan berbanding terbalik dengan hambatan penghantar. Dikenal dengan hukum Ohm. Dituliskan dalam persamaan I sama dengan V per R. Grafik hubungan antara beda potensial dengan kuat arus listrik pada suatu hambatan ditunjukkan oleh gambar. Berdasarkan grafik, dapat disimpulkan bahwa semakin besar beda potensial, maka kuat arus akan semakin besar. Berarti, semakin besar kuat arus, maka hambatan semakin kecil, dan sebaliknya. Selanjutnya, kita masuk ke materi hambatan kawat. Kawat penghantar yang digunakan pada rangkaian listrik pasti memiliki hambatan meskipun nilainya kecil. Hambatan suatu kawat penghantar dipengaruhi oleh panjang kawat, hambatan jenis kawat, dan luas penampang. Dan secara matematis ditulis dalam persamaan R sama dengan ρ dikali L per A. Dan jika hambatan kawat berbentuk lingkaran, maka luas permukaan kawat tersebut dihitung dengan luas lingkaran, yaitu 1/4 V dikali D pangkat 2 sama dengan V dikali R berpangkat 2. Jika ada dua kawat berbeda, diperoleh nilai hambatan pada kawat tersebut dengan persamaan R1 per R2 sama dengan ρ1 per ρ2 dikali L1 per L2 dikali A2 per A1 sama dengan ρ1 per ρ2 dikali L1 per L2 dikali diagonal 2 per diagonal 1 berpangkat 2 sama dengan ρ1 per ρ2 dikali L1 per L2 dikali R2 per R1 berpangkat 2. Jika hambatan kawat dipengaruhi suhu, maka nilai hambatan ditentukan dengan rumus RT sama dengan R0 1 ditambah A delta T sama dengan R0 1 ditambah A buka kurung T2 per T1. Hukum Kirchhoff dikemukakan oleh Gustav Robert Kirchhoff terdiri dari hukum pertama dan dua Kirchhoff. Hukum pertama menyatakan bahwa jumlah kuat arus yang masuk ke suatu titik cabang besarnya sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang tersebut. Dituliskan dalam persamaan sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Sedangkan hukum 2 Kirchhoff berbunyi, di dalam sebuah rangkaian tertutup, jumlah aljabar gaya gerak listrik atau GGL dengan penurunan tenaga sama dengan 0. Sigma E plus sigma
I dikali R sama dengan 0. Rangkaian listrik. Penyusunan pada rangkaian listrik dibagi menjadi dua, yaitu secara seri dan paralel. Rangkaian seri bertujuan memperbesar hambatan dan berfungsi sebagai pembagi tegangan. Kuat arus yang mengalir pada setiap resistor sama, sehingga I1 sama dengan I2 sama dengan I. Sedangkan beda potensial berbeda pada setiap resistor. V1 sama dengan 1 dikali R1, V2 sama dengan I dikali R2. V1 ditambah V2 sama dengan V. Jumlah resistor beda potensial sama dengan beda potensial sumber, hambatan pengganti. Sama dengan semua hambatan R total sama dengan R1 ditambah R2 dan seterusnya. Pada rangkaian. Rangkaian paralel bertujuan memperkecil hambatan dan sebagai pembagi arus. Kuat arus yang mengalir berbeda setiap pada resistor adalah kuat arus total yang nilainya sama dengan penjumlahan kuat arus pada masing-masing resistor. Beda potensial sama dengan setiap resistor, yaitu V1 sama dengan V2 sama dengan V. Hambatan pengganti dihitung dengan rumus I per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 dan seterusnya. Perbedaan antara GGL dan tegangan jepit terlihat pada rangkaian. Beda potensial pada rangkaian terbuka atau rangkaian yang tidak dialiri arus listrik disebut GGL, sedangkan untuk rangkaian tertutup disebut rangkaian tertutup. GGL dituliskan dengan persamaan E sama dengan V ditambah IR, E sama dengan I dikali R kapital ditambah IR, atau E sama dengan 1R ditambah R. GGL dapat disusun secara seri dan paralel. Susunan seri GGL, jumlah GGL total sama dengan penjumlahan tiap-tiap GGL, begitu juga hambatan dalam total dapat dihitung dengan menjumlahkan hambatan dalam pada masing-masing GGL. Jika nilai GGL dalam dan hambatan sama, maka rumusnya yaitu ES sama dengan N dikali E dan RS sama dengan N dikali S. Pada susunan paralel GGL, besarnya GGL pada susunan paralel adalah sama E1 sama dengan E2 sama dengan E3 sama dengan E. Hambatan paralel dihitung dengan 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Karena GGL hambatan dalam setiap GGL nilainya sama, maka EP sama dengan E dan hambatan dalam dihitung dengan rumus RP sama dengan R per N. Beda potensial pada bidang tertutup disebut tegangan jepit. Besarnya arus pada rangkaian yang GGL-nya disusun pada gambar dapat dihitung menggunakan rumus I sama dengan E per R total sama dengan E per R kapital ditambah R. Tegangan jepit pada ujung A dan B atau VAB pada gambar dirumuskan dengan VAB sama dengan I R kapital sama dengan E dikurang IR. Pada rangkaian tertutup arus listrik di luar sumber tenaga mengalir ke kutub positif hingga ke negatif. Beberapa ketentuan pada rangkaian tertutup adalah penentuan arah loop bebas. Jika arah loop searah pada arus listrik, arus bernilai positif, dan jika berlawan, maka bernilai negatif. Arah loop juga berpengaruh pada penulisan GGL. Jika arah loop pertama kali menyentuh kutub positif, GGL bernilai positif, dan jika menyentuh kutub negatif, maka GGL bernilai negatif. Rangkaian tertutup dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian tunggal atau satu loop dan rangkaian majemuk, yaitu dua loop. Cara menentukan rangkaian satu loop. Langkah pertama, tentukan arah loop.
A kurang B kurang C kurang D dan kurang A. Berdasarkan hukum 2 Kirchhoff, I sama dengan E1 ditambah E2 per R1 ditambah R2. Baiklah teman-teman, agar kita lebih paham, mari simak contoh soal berikut yang akan saya jelaskan. Untuk soal nomor 1, ini merupakan hambatan listrik yang berbentuk paralel karena dia memiliki simpangan cabang. Di sini kita akan menggunakan rumus 1/Rp. Dengan menjumlahkan, kita mencari dulu ini dulu yang kita cari yang berbentuk paralel, baru nanti dari sini ke sini yang akan membentuk seri, dan hasilnya di sini dijumlahkan dengan 5 row. Satu per Rp sama dengan 1/6 ditambah 1/3 sama dengan ini. Di sini kita samakan penyebutnya yaitu 6. Jadi sini 1 ditambah 2 sama dengan 3/6. Rp sama dengan ini kita ubah jadi 6/3 dibalik. 6/3 sama dengan 2. Jadi sisanya ini adalah sini bentuk hambatan serinya itu menjadi 5/2. R total sama dengan 5 ditambah 2 sama dengan 7. Soal nomor 2 ini merupakan bentuk hambatan listrik berbentuk paralel. Di sini kita juga akan menggunakan rumus 1/Rp. 1/Rp sama dengan, di sini karena ini saling bergandengan, kita akan menambahkannya menjadi 15. Di sini 18 dengan 12 sama dengan 30. 1/15 ditambah 1/10 ditambah 1/30. Kita samakan penyebutnya jadi 30. Di sini 2 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 6/30. Rp sama dengan ini diubah, kita balik menjadi 30/6. 30/6 sama dengan 5. Untuk contoh soal nomor 3, ini merupakan bentuk hambatan listrik paralel. Ini juga hambatan listrik paralel. Namun di sini juga ada hambatan listrik yang berbentuk seri. Maka di sini kita akan mencari ini ya dulu yang menggunakan rumus 1/Rp sama dengan ini ditambahkan, kita akan mencari yang nomor 1 dulu. Ini kita buat Rp1 sama dengan 1/8 ditambah 1/8 sama dengan 2/8. Rp1 sama dengan 8/2 sama dengan 4. Lalu kita mencari yang ini, Rp2 sama dengan 1/Rp2 sama dengan ini ditambahkan menjadi 8. Ini juga 8. 1/8 ditambah 1/4 ditambah 1/8 sama dengan kita samakan penyebutnya di 8. 1 tambah 2 tambah 1 sama dengan 4/8. Kita ubah menjadi 8/4. Rp sama dengan 8/4. 8, 4,
dengan 2. Di sini menjadi jembatan serinya di sini 7-nya tetap, dan di sini RP1-nya diisi dengan 4. Di sini tadi hasilnya 2. R total sama dengan 4 ditambah 7 ditambah 2 dengan 13. Soal hukum Ohm adalah sebuah baterai yang memiliki tegangan 3 volt dihubungkan dengan sebuah hambatan, ternyata kuat arus listrik yang mengalir adalah 500 mA. Berapakah nilai hambatan tersebut? Sini kita buat diketahui yaitu tegangannya sama dengan 3 volt dan kuat arusnya I sama dengan 500 mA. Kita ubah menjadi ampere sama dengan 500 per 1000 sama dengan 0,5. Yang ditanya adalah berapakah nilai hambatan. Hambatan itu adalah R sama dengan V per I sama dengan 3 per 0,5. Untuk memecahkannya kita akan mengkalikannya dengan 10 per 10 sama dengan 1. Jadi ini sama dengan kita kalikan 3 per 0,5 dikali 10 dikali 10 sama dengan 3 kali 10 30 per 0,5 dikali 10 yaitu 5 sama dengan 6. Ini adalah hasilnya. Untuk soal nomor 2 yaitu sebuah hambatan 3 volt dirangkai dengan baterai yang memiliki tegangan 12 volt. Berapakah nilai kuat arus listrik yang mengalir pada hambatan tersebut? Kita buat dulu diketahui sama dengan hambatannya 3 volt, 3 tegangan sama dengan 12 volt. Terus yang ditanya itu adalah kuat arus. Kuat arus itu sama dengan I sama dengan V per R. V-nya 12, R-nya 3 sama dengan 4. Ini adalah jawabannya. Nah, teman-teman, sekian dari penjelasan saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Tiur selaku guru pembimbing mata pelajaran fisika di SMA Negeri 3 Kandis. Dan sekiranya ada kesalahan dalam video saya, mohon teman-teman ataupun ibu memperbaikinya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.